Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiyarsi dari kelompok 2 dari kelas AK18A NIM akhir 1052. Berikut saya akan menjelaskan soal nomor 1. Baris Diskon Co. mempunyai data mengenai biaya produksi bulan Desember tahun 2020 yang lalu sebagai berikut. Biaya bahan baku 4.500, biaya tenaga kerja langsung 3.700, biaya overhead pabrik yang relevan range 2.000 dan 10.000 unit sebagai berikut. Keterangan dari biaya gaji sampai lain-lain dengan unit 2.000 sampai 10.000 sebagai berikut. Yang pertama, buatlah rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang pertama, untuk menghitung BOP bahan baku. Keterangannya tertinggi, terendah, dan selisih. Untuk kapasitas unit terdiri dari 10.000 dan 2.000 dari keterangannya di atas. Selisih jadi 8.000. Kemudian untuk biaya bahan baku dapat dari 4.500 dikali dengan kapasitas unit seharga 10.000, hasilnya 45 juta. Kemudian 4.500 dikali dengan 2.000 jadi 9.000. Kemudian selisih menjadi 36 juta. Untuk variable cost per unit sama dengan 36 juta dibagi 6.000 sama dengan 4.500. Kemudian peak cost per bulan. Keterangannya ada total cost, variable cost, dan peak cost. Untuk nilai tertinggi 45 juta. Untuk nilai terendahnya 9 juta dapat dari biaya. Kemudian untuk peak cost, kemudian untuk variable cost dapat dari 4.500 dikali 10.000, hasilnya 45 juta, dan 4.500 dikali dengan 22.000. Kemudian untuk peak cost adalah hasil selisih dari total cost dan variable cost. Untuk fungsi biaya, Y sama dengan 0 ditambah 4.500X. Kemudian untuk perhitungan BOP upah langsung. Keterangan tertinggi, terendah, selisih. Kapasitas unit 10.000 dan 2.000. Untuk biayanya 3.700 dapat dari soal biaya tenaga kerja langsung. Kemudian dikali dengan biaya dengan kapasitas unitnya 10.000 sama dengan 37 juta. Kemudian 3.700 dikali 2.000 sama dengan 7.400.000 diselisihkan menjadi 29.600.000. Untuk selisih kapasitas unit menjadi 6.000. Kemudian variable cost per unit 29.600 dibagi dengan 6.000 sama dengan 3.700. Untuk peak cost per bulan, keterangannya masih sama, terdiri dari total cost, variable cost, dan peak cost. Untuk tertingginya 37 juta dari biaya, untuk terendahnya 7.400.000 sama dari biaya. Kemudian untuk variable cost-nya dari nilai peak cost 3.700 dikali 10.000 sama dengan 37 juta. Dan nilai terendahnya
3.700 dikali 2.000, hasilnya 7.400.000. Kemudian selisih dari total cost dengan variable cost sama dengan 0 untuk peak cost dan nilai terendahnya sama 0. Fungsi biaya menjadi Y sama dengan 0 ditambah 3.700X. Selanjutnya ada perhitungan BOP gaji. Keterangannya tertinggi, terendah, dan selisih. Kapasitas unit 10.000 dan 2.000. Kemudian diselisihkan menjadi 8.000. Untuk biayanya 3.250.000 dapat dari soalnya. Untuk nilai tertinggi dan terendahnya sama, nilainya 3.250.000. Kemudian diselisihkan jadi 0 atau habis. Kemudian variable cost per unit 0 dibagi 8.000 sama dengan 0. Kemudian nilai peak cost per bulan dengan keterangan total cost, variable cost, dan peak cost. Tertingginya 3.250.000, terendahnya sama 3.250.000. Untuk peak cost 0 dikali 10 untuk kapasitas unit. Terus 0 dikali 2.000 dari kapasitas unit sama dengan 0. Kemudian diselisihkan menjadi 3.250.000 untuk tertinggi dan terendahnya sama. Kemudian fungsi biayanya jadi Y sama dengan 3.250.000 ditambah 0X. Untuk perhitungan BOP bahan penolong, keterangannya tertinggi, terendah, selisih. Untuk kapasitas unit 10.000, 2.000 dengan selisih 8.000. Untuk biaya 5 juta untuk tertinggi, untuk terendah 1 juta. Diselisihkan menjadi 4 juta. Untuk variable cost per unit 4 juta dibagi 8.000 sama dengan 600.000. Untuk peak cost per bulan, keterangannya ada total cost, variable cost, dan peak cost. Tertingginya 5 juta, terendahnya 1 juta. Kemudian untuk variable cost 500 dikali 10.000 sama dengan 5 juta. Kemudian 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta. Diselisihkan habis. Fungsi biaya Y sama dengan 0 ditambah 500X. Kemudian perhitungan BOP untuk material reparasi. Untuk keterangannya masih sama, tertinggi, terendah, selisih. Kapasitas unit 10.000, 2.000 diselisihkan menjadi 8.000. Biayanya 3.000 untuk tertinggi, terendahnya 600 dikurangi menjadi 2.400.000. Peak cost per unitnya 2.400.000 dikurangi 8.000 sama dengan 300. Untuk peak cost per bulan, total cost-nya 3 juta. Untuk terendahnya 600.000. Untuk variable cost-nya 3 juta dari 300 dikali 10.000. Terendahnya sama 300 dikali 2.000. Kemudian diselisihkan habis. Untuk fungsi biaya Y sama dengan 0 ditambah 300X. Perhitungan BOP upah tidak langsung. Keterangan tertinggi, terendah, selisih. Kapasitas unit tertinggi 10.000, terendah 2.000 dengan selisih 8.000. Untuk biaya
tertinggi 2.760.000, untuk terendah 1.480.000 dengan selisih 1.280.000. Untuk variabel cost per unit 1.280 dibagi 8.000 sama dengan 160. Untuk peak cost per bulan, keterangannya total cost seharga 2.760, untuk terendahnya 1.480. Untuk variabel cost 1.600.000 dapat dari 160 dikali 10.000, untuk terendahnya 160 dikali 2.000. Kemudian selisih jadi 1.160.000 untuk tertinggi, terendahnya 1.160.000. Untuk fungsi biaya Y sama dengan 1.160.000 ditambah 160X. Untuk perhitungan BOP supervisi, keterangannya tertinggi, terendah, dan selisih. Kapasitas unit tertinggi 10.000, terendah 2.000, dan selisihnya 8.000. Untuk biayanya 1.050.000 tertinggi dan terendah. Selisihnya 0. Untuk variabel cost per unit 0 dibagi 8.000 sama dengan 0. Untuk peak cost per bulan, keterangannya ada total cost, variable cost, dan peak cost. Keterangannya 1.050.000 dapat dari biaya untuk tertinggi, untuk terendahnya sama 1.050.000. Untuk variable cost 0 dikali 10.000 untuk kapasitas unit. Kemudian terendahnya 0 dikali 2.000. Untuk peak cost, selisih antara total cost dengan variable cost sama dengan 1.050.000. Untuk terendahnya sama 1.050.000 dengan fungsi biaya Y sama dengan 1.050.000 ditambah 0x. Kemudian untuk nomor 1 dilanjutkan pada teman saya. Saya Menke Anjani, NIM terakhirnya 1192 dari AK 18A. Saya akan melanjutkan jawaban nomor 1. Di sini ada perhitungan BOP utilitas pabrik, ada tertinggi, terendah, dan selisih. Untuk tertinggi kapasitasnya 10.000, untuk terendahnya 2.000, dan untuk selisihnya 8.000. Untuk biayanya tertingginya 2.150.000, untuk terendahnya 950.000, dan selisihnya 1.200.000. Variabel cost per unitnya yaitu 1.200.000 dari selisih biaya dibagi 8.000 dari selisih kapasitas per unit. Didapatkan hasilnya yaitu 150. Selanjutnya ada peak cost per bulan. Di sini ada TC, PC, dan FC. Untuk TC-nya ada 2.150.000 untuk tertingginya dan terendahnya ada 950.000. Untuk variabel cost-nya, nilai tertingginya 1.500.000, terendahnya ada 300.000. Untuk peak cost-nya ada 650.000 dan terendahnya juga sama 650.000. Jadi fungsi biayanya yaitu Y sama dengan 650.000 ditambah 150X. Selanjutnya ada perhitungan BOP untuk asuransi pabrik. Di sini ada tertinggi, terendah. Untuk tertingginya kapasitasnya 10.000, biayanya 375.000. Untuk terendahnya 2.000, biayanya 375.000. Untuk selisih kapasitasnya yaitu Rp8.000 dan untuk biayanya tidak ada. Variabel cost per unitnya 0 dibagi 8.000 sama dengan 0.
Untuk peak cost per bulannya, TC-nya ada 375.000, terendahnya juga sama 375.000, variable cost-nya tidak ada, terendahnya juga tidak ada, peak cost-nya 375.000, terendahnya juga sama. Jadi fungsi biayanya Y sama dengan 375.000 ditambah 0x. Perhitungan BOP penyusutan aktiva tetap pabrik. Tertingginya ada 10.000, biayanya 800.000, terendahnya 2.000, biayanya 800.000, selisih kapasitasnya ada 8.000 dan selisih biayanya tidak ada. Variabel cost per unitnya 0 dibagi 8.000 hasilnya 0. Peak cost per bulannya TC-nya 800.000 untuk nilai tertinggi dan terendahnya 800.000. Variabel cost-nya tidak ada, terendahnya juga tidak ada. Peak cost-nya 800.000 dan terendahnya 800.000. Jadi fungsi biayanya Y sama dengan 800.000 ditambah 0x. Perhitungan BOP pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Tertingginya 10.000, biayanya 1.340.000, terendahnya 2.000, biayanya 540.000, selisih kapasitasnya 8.000, biayanya 800.000. Variabel cost per unitnya 800.000 dibagi 8.000 sama dengan 100. Peak cost per bulannya, TC-nya untuk nilai tertinggi 1.340.000, terendahnya 540.000, variabel cost-nya 1 juta, terendahnya 200.000, peak cost-nya 340.000, terendahnya juga 340.000. Jadi fungsi biayanya Y sama dengan 340.000 ditambah 100x. Untuk perhitungan BOP di Excel, tertingginya kapasitasnya 10.000, biayanya 1.450.000, terendahnya 2.000, biayanya 490.000, selisih kapasitasnya 8.000, untuk selisih biayanya 960.000. Variabel cost per unitnya 960.000 dibagi 8.000 sama dengan 120. Peak cost per bulan, TC-nya 1.450.000, terendahnya 490, variabel cost tertingginya 1.200.000, terendahnya 240.000, peak cost-nya 250, terendahnya juga sama. Jadi fungsi biayanya Y sama dengan 250.000 ditambah 120x. Untuk perhitungan BOP lain-lain, tertingginya 10.000, biayanya 1.250.000, terendahnya 2.000, biayanya 610.000, untuk selisih kapasitasnya 8.000, biayanya 640.000, variabel cost per unitnya 640.000, dari selisih biaya dibagi 8.000 dari selisih kapasitas, hasilnya 80. Peak cost per bulannya, TC-nya 1.250.000, terendahnya 610, variabel cost-nya 800.000 untuk nilai tertinggi dan terendahnya 1.160.000. Peak cost-nya untuk tertingginya 450.000, untuk terendahnya 490.000. Jadi fungsi biayanya Y sama dengan 450.000 ditambah 80x. Selanjutnya soal nomor 2. Buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021
setelah perhitungan kenaikan dan penurunan. Ada perhitungan BOP, fungsi biaya BOP. Jenis biayanya di sini ada bahan baku, upah langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain. IC-nya ini didapat dari jawaban soal yang nomor 1. Variabel cost-nya juga didapat dari jawaban yang soal nomor 1. Fungsi biaya BOP Y sama dengan 7.525.000 ditambah 809.610. 7.525.000 didapat dari total BOP yang di sini. 809.610 didapat dari total BOP yang variabel cost. Selanjutnya ada anggaran variabel bentuk matematis. Di sini ada jenis biaya bahan baku bentuk matematisnya yaitu Y sama dengan 0 ditambah 4.500X. Upah langsung bentuk matematisnya Y sama dengan 0 ditambah 3.700X. Bentuk matematis gaji Y sama dengan 3.250 ditambah 0X. Untuk bahan penolong Y sama dengan 0 ditambah 500X. Untuk material reparasi Y sama dengan 0 ditambah 300X. Upah tidak langsungnya Y sama dengan 1.060 ditambah 160X. Untuk supervisi Y sama dengan 1.050 ditambah 0X. Untuk utilitas pabrik 650 ditambah 150X. Untuk asuransi pabrik 375.000 ditambah 0X. Untuk penyusutan aktiva tetap pabrik Y sama dengan 0 ditambah 800X. Dan untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik, Y sama dengan 340 ditambah 100X. Untuk diesel, Y sama dengan 250.000 ditambah 120X. Dan untuk lain-lain, Y sama dengan 450.000 ditambah 80X. Lalu kita totalin, yaitu Y sama dengan 7.525.000 ditambah 8.9.610X. Yang tadi anggaran variabel bentuk matematis, yang sekarang anggaran variabel bentuk formula. Di sini ada jenis biayanya dari bahan baku sampai lain-lain. IC per bulannya untuk gaji 3.250.000, untuk upah tidak langsung 1.160.000, untuk supervisi 1.050.000, untuk utilitas pabrik 650.000, untuk asuransi pabrik 375.000, untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik 340.000, untuk diesel 250.000, lain-lain 450.000. Untuk variabel cost per unitnya untuk bahan baku 4.500, untuk upah langsung 3.700, untuk bahan penolong 500, untuk material reparasinya 300, untuk upah tidak langsungnya 160, untuk utilitas pabriknya 150, untuk penyusutan aktiva tetap pabriknya 800.000, untuk pemeliharaan aktiva tetap pabriknya 100, diesel 120, lain-lain 80. Kemudian hasil dari VC per bulan ditotalin, hasilnya total biayanya 7.525.000. Dan untuk variabel cost per unitnya ditotalin juga, hasilnya yaitu 809.610. Untuk soal 1 yang nomor 3, buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikannya 2.000 unit. Di sini ada jenis biaya dari bahan baku sampai biaya lain-lain dengan range 4.000 didapat dari 2.000 unit ditambah 2.000 unit.
Dan untuk range yang 12.000 didapat dari 10.000 ditambah 2.000 jadinya 12.000. Untuk bahan baku 18 juta rupiah. Hasil dari 4.000 dikali 4.500 ditambah 0. Untuk upah langsung ada 14.800.000, untuk gaji 3.250.000, bahan penolong 2 juta, material reparasi 1.200.000, upah tidak langsung 1.800.000, supervisi 1.050.000, utilitas pabrik 1.250.000, asuransi pabrik 375.000. Untuk penyusutan aktiva tetap pabrik ada 3.200.000.000. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik 740.000, di ESOL 730.000, lain-lain ada 770.000. Lalu total biaya dari bahan baku sampai biaya lain-lain yaitu 3.245.965.000 rupiah. Untuk range yang 12.000 untuk bahan bakunya 54 juta, itu hasil dari 12.000 dikali 4.500 ditambah 0, hasilnya 54 juta. Begitupun seterusnya, upah langsung 44.400.000, gaji 3.250.000, bahan penolong 6 juta, material reparasi 3.600.000, upah tidak langsungnya 3.080.000, supervisinya 1.050.000, utilitas pabriknya 2.450.000, asuransi pabriknya 375.000, penyusutan aktiva tetap pabriknya 9.600.000.000, untuk pemeliharaan aktiva tetap 1.540.000, untuk di ESEL 1.690.000, biaya lain-lain 1.410.000, kemudian total biayanya menjadi 9.722.845.000 rupiah. Saya Rahayu Mutolaa, NIM 1028, akan menjelaskan soal 1 nomor 4. Hitunglah biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel. Jenis biaya per unitnya 6.500 per unit. Upah tidak langsung Y sama dengan 1.600.000 ditambah 160 dikali 6.500 sama dengan 2.640.000. Utilitas pabrik Y sama dengan 650.000 ditambah 150 dikali 6.500 sama dengan 1.625.000. Pemeliharaan aktiva tetap pabrik Y sama dengan 340.000 ditambah 100 dikali per unit sama dengan 990.000. Diesel Y sama dengan 250.000 ditambah 120 dikali per unit sama dengan 1.030.000. Untuk lain-lain Y 450.000 ditambah 80 dikali per unit sama dengan 970.000. Lanjut untuk soal 4. Hitunglah harga pokok produksi bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 8.000 per unit produksi. HPP per unit. Jenis biaya bahan baku 36 juta, upah langsung 29.600.000. Untuk gaji tidak ada. Bahan penolong 4 juta, material reparasi 2.400.000,
Upah tidak langsung 1.280.000. Supervisi tidak ada. Utilitas pabrik 1.200.000. Asuransi pabrik tidak ada. Pemeliharaan aktiva tetap pabrik 800.000. Diesel 960.000. Lain-lain 640.000. Total HPP atau BOP 76.880.000. Rencana produksi 8.000 HPP per unit 9.610. Lanjut nomor 6, hitunglah anggaran harga pokok penjualan bulan Januari tahun 2001 jika manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Untuk HPP per unit, jenis biaya dan rank 8.000 dari soal sebelumnya. Bahan baku, untuk mencari bahan baku dari soal 1 nomor 2 dari variabel cost 4.500 dikali rank 8.000 dikali 85% sama dengan 30.600.000. Untuk upah langsung dari 3.700 dikali 8.000 dikali 85% hasilnya 25.160.000. Untuk gaji tidak ada. Untuk bahan penolong dari 500 dikali 8.000 dikali 85% hasilnya 3.400.000. Untuk material reparasi dari 300 dikali 8.000 dikali 85% hasilnya 2.040.000 rupiah. Upah tidak langsung 160 dikali 8.000 dikali 85% hasilnya 1.808.000. Untuk supervisi tidak ada. Untuk utilitas pabrik 150 dikali 8.000 dikali 85% hasilnya 1.020.000. Asuransi pabrik tidak ada. Pemeliharaan aktiva tetap pabrik dari 100 dikali 8.000 dikali 85% hasilnya 680.000. Diesel 120 dikali 8.000 dikali 85% hasilnya 816.000. Lain-lain 80 dikali 8.000 dikali 85% hasilnya 544.000. Total HPP atau BOP jadi totalnya 65.348.000. Untuk rencana produksi 8.000, HPP per unit 8.169. Saya Syafira Rizkyani, NIM 1047, kelas angkat 18A, akan menjawab soal nomor 2, poin pertama, anggaran pengumpulan piutang. Di sini ada penjualan menurut bentuk pembayaran dan skudel penerimaan kas dari penjualan tunai. Keterangannya ada total penjualan tunai 75%,
penjualan tunai neto setelah diskon, penjualan kredit 15%, bat debitnya 1%, dan piutang neto. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Di bulan Januari total penjualannya 100 juta. Untuk penjualan tunainya 75% didapatkan dari C8 dikali 75%, hasilnya 75 juta. Untuk penjualan tunai netonya setelah diskonnya 75 juta. Untuk penjualan kredit 15%-nya 15 juta dari C8 dikali 15%. Untuk bat debitnya 1%, 150.000 dari C11 dikali 1%. Untuk piutang netonya totalnya 14.850.000. Untuk bulan Februarinya total penjualannya 120 juta dari C8 dikali 20% ditambah 100 juta. Untuk penjualan tunainya 75%, hasilnya 90 juta dari D8 dikali 75%. Untuk penjualan kreditnya 15%, 18 juta. Untuk bat debitnya 1%, 180.000, hasilnya 17 juta 820.000. Di bulan Maret total penjualannya 120 juta dari C8 dikali 20% ditambah 100 juta. Untuk penjualan tunai 75% di bulan Maret 90 juta dari E8 dikali 75%. Untuk penjualan tunai neto setelah diskonnya di bulan Maret 90 juta. Untuk penjualan kredit 15%-nya di bulan Maret 18 juta. Untuk bat debitnya 1% di bulan Maret 180.000, totalnya 17 juta 820.000. Untuk triwulan 2-nya total penjualannya 150 juta dari C8 dikali 50% ditambah 100 juta. Untuk penjualan tunai 75% di triwulan 2 112.500.000. Untuk penjualan tunai neto setelah diskonnya di triwulan 2 sama. Untuk penjualan kredit 15%-nya 22.500.000 dari F8 dikali 15%. Untuk bat debit 1%-nya 225.000, totalnya 22.275.000. Untuk triwulan 3-nya total penjualannya 125 juta. Untuk penjualan tunai 75%-nya 93.750. Untuk penjualan tunai neto setelah diskonnya 93.750. Untuk penjualan kredit 15% di triwulan 3 18.750.000 dari G8 dikali 15%. Untuk bat debit 1%-nya di triwulan 3 187.500, totalnya 18.562.500. Untuk triwulan 4 total penjualannya 175 juta dari C8 dikali 75% ditambah 100 juta. Untuk penjualan tunai 75%-nya 131.250. Untuk penjualan tunai neto setelah diskonnya 131.250 sama. Untuk penjualan kredit 15% 26.250.000. Untuk bat debit 1%-nya 262.500, totalnya di triwulan 4 25.987.500. Untuk skudel pengumpulan piutang penerimaan kas dari penjualan kredit. Di sini ada keterangannya.
piutang neto, piutang dengan hak diskon 15%, piutang neto, piutang tanpa diskon 75%, pelunasan 75%, pelunasan 15%, 10%, 90%. Sini ada total pengumpulan piutang. Di bulan Januari, piutang netonya 14.850.000. Ini dari jumlah piutang neto di sini. Terus piutang dengan hak diskonnya 15%, 200.227.500 dari C17 dikali 15%. Untuk piutang netonya sama. Untuk piutang tanpa diskonnya 75%, hasilnya 11.137.500 dari C17 dikali 75%. Pelunasan 75% di bulan Januari 8.353.125. Total pengumpulan piutangnya 10.580.625. Di bulan Februari, piutang netonya 17.820.000. Piutang tanpa diskonnya 13.365.000. Pelunasan 15%-nya di bulan Februari 2.004.750. Di bulan Maret, piutang netonya 17.820.000. Untuk piutang dengan hak diskon 15%-nya 2.673.000. Untuk piutang netonya sama. Untuk piutang tanpa diskon 75% 13.365.000 dari E17 dikali 75%. Untuk pelunasannya 10% di bulan Maret 1.336.500. Total pengumpulan piutangnya 4.009.500. Di triwulan 2, piutang netonya 22.275.000. Untuk piutang dengan hak diskon 15%-nya 3.341.250. Untuk piutang netonya sama. Untuk piutang tanpa diskon 75%, di triwulan 2-nya 16.706.250. Untuk pelunasan 90%-nya 15.035.625. Total pengumpulan piutangnya 18.376.875. Untuk triwulan 3-nya, piutang netonya 18.662.500. Untuk piutang hak diskon 15%-nya 2.784.375. Untuk piutang netonya 2.078 sama. Untuk piutang tanpa diskon 75%-nya 13.921.875. Untuk pelunasan 90%-nya 12.029.688. Total pengumpulan piutangnya 15.314.063. Di triwulan 4, piutang netonya 25.987.500. Untuk piutang dengan hak diskon 15%-nya 3.898.125 dari H17 dikali 15%. Untuk piutang netonya sama. Untuk piutang tanpa diskonnya 75%. Di triwulan 4 hasilnya 19.490.625 dari H17 dikali 75%. Untuk pelunasan 90% di triwulan 4 17.541.563. Untuk soal kedua, poin kedua, anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber. Di sini ada penjualan menurut bentuk pembayaran dan skudel penerimaan kas dari penjualan tunai. Keterangannya ada total penjualan tunai 75%, penjualan tunai neto setelah diskon, penjualan kredit 15%, dan
Bad debitnya 1%. Piutang netonya jumlah. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk total penjualan di bulan Januari 75 juta. Untuk penjualan tunainya di bulan Januari 56.250.000 dari C33 dikali 75%. Untuk penjualan tunai neto setelah diskonnya 56.250.000. Untuk penjualan kreditnya 15% di bulan Januari 11.250.000. Untuk bad debitnya 1% di bulan Januari 112.500. Untuk piutang netonya 11.137.500. Di bulan Januari total penjualannya 90 juta. Untuk penjualan tunainya 67.500 dari D33 dikali 75%. Untuk penjualan tunai netonya setelah diskon 67.500.000. Untuk penjualan kreditnya 15%, 13.500 dari D33 dikali 15%. Untuk bad debitnya 1%, 135.000. Untuk piutang netonya 13.365.000. Di bulan Maret total penjualannya 90 juta. Untuk penjualan tunainya 67.500 dari E33 dikali 75%. Untuk penjualan tunai netonya sama. Untuk penjualan kreditnya 15%, 13.500. Untuk bad debitnya 1%, 135.000. Piutang netonya 13.365.000. Di triwulan 2-nya total penjualannya 112.500.000. Untuk penjualan tunainya 84.375.000 sama. Untuk penjualan kreditnya 15%, di triwulan 2-nya 16.875.000. Untuk bad debitnya 1%, 168.750. Untuk piutang netonya 16.706.250. Untuk triwulan 3-nya total penjualannya 93.750. Untuk penjualan tunainya 70.312.500 dari soalnya ini. Untuk penjualan kreditnya 15%, 14.062.500 dari G33 dikali 15%. Untuk bad debitnya 140.625 dari G36 dikali 1%. Untuk piutang netonya di triwulan 3-nya 13.921.875. Di triwulan 4-nya total penjualannya 131.250. Untuk penjualan tunainya 98.437.000. Untuk penjualan tunai netonya sama. Untuk penjualan kredit 15%-nya 19.687.500. Untuk bad debitnya 196.875 total. Di triwulan 4-nya piutang netonya 19.490.625. Kemudian ada model pengumpulan piutang penerimaan kas dari penjualan kredit. Di sini ada keterangan bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Di sini ada piutang neto di bulan Januarinya 11 juta,
137.500. Untuk piutang dengan hak diskonnya 1.670.625 dari C42 dikali 15%. Piutang netonya sama. Untuk piutang tanpa diskonnya di bulan Januari 8.353.125 dari C42 dikali 75%. Untuk pelunasan 75% di bulan Januari 6.264.844. Total pengumpulan piutangnya 7.935.469. Di bulan Februari piutang netonya 13.365.000. Untuk piutang dengan hak diskonnya 2.004.750. Untuk piutang neto di bulan Februarinya sama 2.004.750. Untuk piutang tanpa diskonnya 75% di bulan Februari 10.023.750 dari D42 dikali 75%. Untuk pelunasan 15%-nya 1.503.563. Untuk total pengumpulan piutang di bulan Februari 3.508.313. Di bulan Maret piutang netonya 13.365.000. Untuk piutang dengan hak diskon 15%-nya 2.004.750. Untuk piutang netonya sama di bulan Maret. Untuk piutang tanpa diskonnya 10.023.750 dari E42 dikali 15%. Untuk piutang pelunasan 10%-nya 1.002.375. Untuk total pengumpulan piutangnya 3.007.125. Di triwulan 2 piutang netonya 16.706.250. Piutang dengan hak diskonnya 2.505.938 dari F42 dikali 15%. Untuk piutang netonya sama. Untuk piutang tanpa diskon 75% hasilnya di triwulan 2 12.529.688. Untuk pelunasan 90% di triwulan 2-nya 11.276.719. Total pengumpulan piutangnya 13.782.656. Di triwulan 3-nya untuk piutang netonya 13.921.875. Untuk piutang dengan hak diskonnya 15%, hasilnya 2.088.281. Untuk piutang netonya sama. Untuk piutang diskon 75% di triwulan 3 10.441.406. Untuk pelunasan 90%-nya di triwulan 3 9.397.266. Total pengumpulan piutangnya 11.485.547. Di triwulan 4 piutang netonya 19.490.625. Untuk piutang dengan hak diskon 15% 2.923.594 dari H42 dikali 15%. Untuk piutang netonya sama. Piutang tanpa diskon 75%. Saya Kartini dari AK 18A NIM 1058 akan menjelaskan soal nomor 2 poin ketiga, anggaran pengeluaran kas, penjualan menurut bentuk pembayaran dan schedule penerimaan kas dari penjualan tunai.
Keterangan total penjualan tunai 75%, penjualan tunai neto sebelum diskon, penjualan kredit 15%, bad debt 1%, piutang neto. Pada Januari, total penjualan terdapat dari jawaban yang soal sebelumnya. Penjualan tunai 75% didapat dari 56.250 juta dikali dengan 75%. Penjualan neto diskon didapat dari penjualan tunai. Penjualan kredit didapat dari penjualan tunai dikali dengan 15%. Ini didapat dari penjualan kredit dikali 1%. Piutang neto didapat dari penjualan kredit dikurang ini Februari. Yang total penjualan didapat dari soal yang sebelumnya. Caranya sama seperti bulan Januari yang ke bawahnya. Yang Maret juga sama. Yang triwulan 2 didapat dari soal yang sebelumnya. Terus caranya juga sama ke bawahnya. Triwulan 3 dan triwulan 4. Yang selanjutnya schedule pengumpulan piutang, penerimaan kas dari penjualan kredit. Keterangan yang Januari, penjualan neto didapat dari soal yang sebelumnya. Pengerjaannya sama seperti yang tadi, ke bawahnya. Februari juga sama, Maret juga sama, triwulan 2, 3, dan 4 juga sama. Anggaran pengeluaran kas, pajak kekayaan yang bulan Februari didapat dari soal. Selanjutnya anggaran pengeluaran kas. Polis asuransi yang triwulan 2 didapatkan dari soal. Pajak kekayaan yang Februari didapat dari soal. Pembayaran bunga dan cicilan pinjaman didapat dari 5 juta dikalikan dengan 14% ditambah dengan 2 juta. Pembayaran pri ahli hukum didapatkan dari soal yang Januari, Februari, dan Maret. Yang triwulan 2 didapatkan dari 150.000 dikali dengan 3. Yang triwulan 3 150.000 dikali dengan 3. Begitupun dengan triwulan 4. Pembayaran pri ahli angkutan didapat dari soal. Pembayaran pajak yang triwulan 2 didapat dari soal, begitu juga dengan triwulan 4. Pembelian mesin pada Maret 6.500.000 dan triwulan 3-nya
juta. Pembelian kendaraan pada triwulan 2 110 juta. Pembentukan dana untuk gedung pada triwulan 4 40 juta. Pembayaran lain-lain pada bulan Maret 5 juta, pada triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Pembayaran gaji didapat dari 5.000 dikali dengan 5.000 sama dengan 225 juta pada bulan Januari. Pada bulan Februari 27.500.000, pada bulan Maret 28.750.000, pada triwulan 2 70 juta, pada triwulan 3 67 juta, pada triwulan 4 75 juta. Pada pembelian materai pada bulan Januari 4.500.000, Februari 5 juta, Maret 5.200.000, triwulan 2 13 juta. Didapatkan dari 13.000 dikali 1.000 dikali dengan 13.000. Triwulan 3 12.500.000 didapatkan dari 1.000 dikali dengan 12.500. Yang triwulan 4 15 juta, 1.000 dikali dengan 15.000. Yang pengeluaran lain-lain pada bulan Januari 20 juta, Februari 20 juta, Maret 25 juta, dan triwulan 3 30, triwulan 2 maksudnya 30 juta, triwulan 3 35 juta, dan triwulan 4 40 juta. Total pada bulan Januari 51 juta. Total pada Februari 900 juta. Pada bulan Maret 93 juta 950. Pada triwulan 2 236 juta 500. Pada triwulan 3 totalnya 133 juta. Pada triwulan 4 totalnya 189 juta 500. Selanjutnya poin keempat, soal kedua, anggaran kas sementara. Rekomendasi bila terdapat defisit dengan pinjaman kelipatan 10 juta dengan bunga 6% per tahun. Anggaran kas sementara. Pada saldo awal pada bulan Januari terdapat 15 juta. Saldo penerimaan kas, maksudnya kas tersedia, didapatkan dari saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas, hasilnya 15 juta. Pengeluaran kas 51 juta. Saldo akhir didapat dari 15 juta dikurangi 51 juta. Hasilnya 36 juta. Pada Februari, pada saldo awal kas didapat dari saldo akhir pada bulan Januari. Pada kas tersedia 36 juta.
Pengerjaannya sama seperti tadi. Pengeluaran kas didapat dari soal yang sebelumnya. Saldo kas akhir 96.900.000 didapat dari kas tersedia ditambah dengan pengeluaran kas. Pada bulan Maret pengerjaannya sama seperti Januari dan Februari, begitu juga dengan triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Yang selanjutnya, poin ke-5, soal nomor 2, anggaran perlengkapan. Anggaran kas lengkap. Proyeksi laba rugi tahun 2021. Ada sales pada bulan Januari 42.187.500, variable cost 4.500.000, fixed cost 26.500.000, total cost 31 juta. EBT 11.187.500. Yang ini sama Februari. Pada Februari terdapat dari soal yang jawaban soal dari yang sebelumnya 50.625.000, variable cost 5 juta, fixed cost 35.900.000, total costnya 40.900.000. Ini 9.725.000. Pada bulan Maret sales 50.625.000. Variable cost didapatkan dari soal yang sebelumnya 5.200.000. Fixed cost 37.250.000, totalnya 42.450.000. Total ininya 8.175.000 triwulan 2, 3, dan 4. Itu sama dari soal yang sebelumnya juga. Yang selanjutnya, anggaran kas tahun 2021. Saldo awal pada bulan Januari didapatkan dari soal yang sebelumnya 36 juta. Februari juga terdapat dari soal yang sebelumnya 96.900.000. Pada bulan Maret juga sama 190.850.000 didapatkan dari soal yang sebelumnya. Begitu juga dengan triwulan 2, 3, dan 4. Penerimaan kas IAT terdapat dari soal yang sebelumnya pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Sama juga triwulan 2, 3, dan 4 sampai dengan pinjaman modal. Total penerimaan kas ini, terus pada bulan Februari juga sama, kas tersedia didapatkan dari sini.
pengeluaran kas, polis asuransi pada triwulan 2 terdapat dari soal 1 juta. Pajak kekayaan pada bulan Februari 3.400.000. Pada pembayaran bunga dan cicilan pinjaman pada bulan Maret 22 juta. Pembayaran pri ahli hukum pada bulan Januari 1.500.000. Februari dan Maret juga sama. Pada triwulan 2 4.500.000 didapatkan dari 1.500.000 dikalikan dengan 3. Sama triwulan 3 dan 4. Pembayaran pri akuntan pada bulan Februari 3.500.000. Pembayaran pajak pada triwulan 2 juta. Pembelian mesin pada bulan Maret 6.500.000. Pada triwulan 3 6 juta. Pembelian kendaraan pada triwulan 2 110 juta. Pembentukan dana untuk gudang pada triwulan 4 40 juta. Pembayaran lain-lain ada pada bulan Maret 5 juta, triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Pembayaran gaji. Pembayaran gaji pada bulan Januari 5.000 dikali dengan 5.000 sama dengan 25 juta. Pada bulan Februari 27.500.000 didapatkan dari 5.000 dikalikan dengan 5.500. Pada bulan Maret 5.000 dikali dengan 5.750 hasilnya 28.750. Pada triwulan 2 70 juta didapat dari 5.000 dikalikan dengan 14.000. Pada triwulan 3 67 juta didapat dari 5.000 dikali dengan 13.400. Pada triwulan 4 75 juta didapatkan dari 5.000 dikali dengan 15.000. Pembelian materai pada bulan Januari 4.500.000 didapatkan dari 1.000 dikali dengan 4.500. Pada bulan Februari 1.000 dikalikan dengan 5.000 hasilnya 5 juta. Pada bulan Maret 5.200.000 didapatkan dari 1.000 dikali dengan 5.200. Pada triwulan 2 13 juta didapatkan dari 1.000 dikali dengan 13.000. Pada triwulan 3 12.500.000 didapatkan dari 1.000 dikali dengan 12.500. Pada triwulan 4 15 juta didapatkan dari 1.000 dikali dengan 15.000. Pengeluaran lain-lain 20 juta pada bulan Januari. Pada bulan Februari juga 20 juta, bulan Maret 25 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 35 juta, dan triwulan 4 40 juta. Total pengeluaran kas 50 juta pada bulan Januari. Pada bulan Februari 60.900.000, pada bulan Maret
93.950.000. Pada triwulan 2, 236.500.000. Pada triwulan 3, 133 juta. Pada triwulan 4, 189.500.000. Saldo akhir pada bulan Januari 75.812.500. Pada bulan Februari 148 juta. Saya simak dari angka 18A-1020. Sini saya akan menjawab soal nomor 3. Yang pertama mencari yaitu menyusun proyeksi laba rugi untuk tahun 2021 sampai tahun 2023. Untuk tahun 2021-nya kita cari dari salesnya ini didapat dari soalnya kan untuk unit produksi pada tahun 2021 yaitu 11.000, untuk harga jualnya sebesar 1.350 per unit. Jadi tinggal dikalikan saja. Maka hasilnya 14.850. Untuk variabel cost-nya tinggal dikali dari salesnya 14.850 dikalikan dengan 75%. 75%-nya ini didapat dari soal nih, biaya variabel ditaksir merupakan 75% dari nilai penjualan. Maka hasilnya 11.137.500. Untuk fixed cost-nya didapat dari sales dikali 10%. 10%-nya dari soal yang ini, biaya tetap keseluruhan merupakan 10% dari nilai penjualan. Jadi tinggal dikali yang 10%-nya. Maka hasilnya 1.485.000. Untuk total cost-nya tinggal ditambah dari variabel cost ditambah fixed cost. Maka jumlahnya 12.622.500. Untuk EBT-nya didapat dari sales dikurangi dengan total cost. Maka hasilnya 2.227.500. Untuk tax-nya sudah diketahui dari soal yaitu 30% kan. Itu didapatnya dari ini pajak penghasilan 30% dari laba kecuali tahun 2021 ditetapkan 500.000. Tahun 2021-nya ini tax-nya itu 500.000. Untuk EAT-nya didapat dari EBT dikurangi dengan tax. Maka hasilnya 1.727.500. Untuk sales pada tahun 2022 itu untuk unit produksinya tahun 2022 yaitu 12.000, dan harga jualnya kan untuk tahun 2021 1.350 per unit. Seterusnya akan dinaikkan sebesar 150 per unit. Jadi tinggal ditambah dari 1.350 ditambah 150. Itu kan 1.500, jadi tinggal dikali 12.000 dikali 1.500, maka hasilnya 18 juta. Untuk variabel cost-nya tinggal dikali dari sales dikali 75%. 75%-nya dari soal. Untuk fixed cost-nya tinggal dikali dari sales dikali 10%. Untuk total cost-nya tinggal dijumlahkan dari variabel cost ditambah fixed cost. Maka hasilnya 15.300.000. Untuk EBT-nya tinggal dikurangi dari sales dikurangi total cost. Jumlahnya yaitu 2.700.000. Untuk tax-nya itu kan 30%. Tinggal dikali dari EBIT-nya. Untuk EAT-nya itu didapat dari
EBIT dikurangi dengan tax 30%, yaitu jumlahnya 1.890.000. Untuk tahun 2023 itu harga jual per unitnya itu kan kita ngejual 13.000. Untuk harga jualnya kan 1.350. Kenaikannya kan tadi 150, jadi tinggal ditambahin lagi 150. Tadi kan dari yang sebelumnya 2021 kan 1.500, jadi tinggal ditambah 150, jadi 1.650 dikali 13.000, hasilnya 21.450. Untuk variabel cost-nya sama, dikalikan dengan 75%. Untuk fixed cost-nya juga sama, 10%. Untuk total cost-nya dijumlahkan, hasilnya 18.232.500. Untuk EBIT-nya tinggal dikurangi dari sales dikurangi total cost, maka hasilnya 3.217.500. Untuk tax-nya tinggal dikali dari EBIT dikalikan 30%, maka hasilnya 965.250. Untuk EAT-nya tinggal dikurangi dari EBIT dikurangi tax 30%, yaitu jumlahnya 2.252.250. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan poin kedua soal nomor 3, yaitu menentukan jumlah kebutuhan serta komposisi dari modal kerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Untuk saldo kas awalnya tahun 2021 udah ada dari soal keterangannya. Pada awal tahun 2021 tersedia tunai 500.000 dan modal kerja non-kas 500.000. Nih kan 500.000, jadi tinggal dimasukin aja 500.000. Untuk modal kerja non-kasnya juga kan tadi udah diketahui 500.000. Untuk keseluruhan modal kerja itu tinggal dijumlahin dari saldo kas awal ditambah modal kerja non-kas. 500.000 ditambah 500.000, maka hasilnya 1 juta. Untuk kenaikan modal kerja non-kasnya tinggal dikali 10% dari keseluruhan modal kerja, maka didapat hasilnya 100.000. Untuk tahun 2021 saldo kas awalnya tidak diketahui. Untuk modal kerja non-kasnya itu kan nggak diketahui, jadi didapat dari modal kerja non-kas tahun 2021 500.000 dikali 10% ditambah 500.000, maka hasilnya 550. Untuk keseluruhan modal kerja tinggal dijumlah dengan saldo kas awalnya, maka hasilnya 550. Untuk kenaikan modal kerja non-kasnya masih sama, dikalikan dengan 10%, maka hasilnya 55.000. Untuk saldo kas awal tahun 2023 belum diketahui. Untuk modal kerja non-kasnya itu didapat dari modal kerja non-kas tahun 2022, yaitu 550 dikali 10% ditambah 550, maka hasilnya 605.000. Untuk keseluruhan modal kerja itu tinggal dijumlah, maka hasilnya 605.000. Untuk kenaikan modal kerja non-kasnya itu didapat dari keseluruhan modal kerja dikali dengan 10%, maka hasilnya 60.500. Selanjutnya saya akan menjawab poin ketiga dari soal ketiga, yaitu menyusun anggaran kas tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Untuk saldo kas awalnya itu dilihat dari jawaban yang sebelumnya, yang ini 500.000, tinggal dipindahin 500. Untuk penerimaan kasnya itu ada EAT-nya itu didapat dari yang ini, tinggal dipindahin nih. Terus untuk penerimaan kas lainnya itu sudah ada keterangannya dari soal. Di sini kan dari soalnya penerimaan kas lainnya harga beli untuk tahun 2021 yaitu 100.000, tinggal dimasukin aja. Untuk total penerimaan kasnya itu jumlah dari EAT
ditambah penerimaan kas lainnya, maka hasilnya 1.827.500. Untuk kas tersedianya didapat dari saldo kas awal dijumlah dengan total penerimaan kas, maka hasilnya 2.327.500. Untuk depresiasi dikalikan 25%, 25%-nya ini dari soal. Ini 25% dari total biaya tetap dan biaya keseluruhan penyusutan dan amortisasi. Untuk pelunasan hutang sudah ada dari keterangan soalnya. Di sini kan kebutuhan membayar jatuh tempo. Di sini. 500.000 untuk pembelian mesin baru juga dari soal. Ini pembelian mesin baru berturut-turut selama 3 tahun untuk 2021 500.000. Nah, untuk total pengeluaran kasnya tinggal dijumlahkan dari depresiasi, pelunasan hutang, dan pembelian mesin baru. Maka hasilnya 871.250. Untuk saldo kas akhirnya itu didapat tinggal di total aja, maka hasilnya 1.456.250. Untuk saldo kas awal pada tahun 2022 ini didapat dari saldo akhir tahun 2021, yaitu 1.456.250. Untuk EAT-nya sama, didapat dari jawaban sebelumnya. Untuk penerimaan kas lainnya ini dari soal. Ini dari soal kan penerimaan kas lainnya ini kan udah diketahui 150 untuk tahun 2022. Tinggal dimasukin aja. Terus untuk total penerimaan kas itu tinggal dijumlah, maka hasilnya 2.040.000. Untuk kas tersedianya itu juga dijumlah dari saldo kas awal ditambah total penerimaan kas, maka hasilnya 3.496.250. Untuk depresiasinya dikali 25%, yaitu jumlahnya 450. Untuk pelunasan hutang sudah terdapat dari soal keterangannya. Pembelian mesin baru juga sudah diketahui dari soal. Untuk total pengeluaran kas tinggal dijumlahkan saja, maka hasilnya 1.450. Untuk saldo kas akhir itu pengurangan dari kas tersedia dikurang total pengeluaran kas, hasilnya 2.046. Terus untuk saldo kas awal tahun 2023 ini didapat dari saldo akhir tahun 2022. Untuk EAT-nya sama dari jawaban sebelumnya. Untuk kas penerimaan kasnya udah diketahui dari soal, tinggal dijumlah. Kas tersedianya juga tinggal dijumlahin. Untuk depresiasinya sama dari soal. Untuk saldo kas akhirnya untuk tahun 2023 yaitu 3.312.250. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.